a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, across the... mata kuliah Telegram di Universitas Negeri Medan dengan dosen pengampu Paridawati Parpam. Nah, judul dari proyek kami ini adalah pemilihan jalur terpendek dari fakultas ke fakultas lain di Universitas Negeri Medan menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Selanjutnya. Next. Nah, dan di kelompok kami terdiri dari Amelia sebagai presentator, Angelica sebagai presentator, dan Nura Padani sebagai presentator, Ramanda Ardensu Lubis, saya sendiri sebagai moderator, dan Jara Putih sebagai presentator. Next. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan ide. Nah, kami mengapa riset ini dilakukan? Telegraph dapat menyelesaikan dan menyajikan berbagai penyelesaian terkait masalah dalam kehidupan nyata. Salah satu kasus yang dapat diselesaikan adalah pembuatan lintasan terpendek yang dapat dilalui kendaraan dalam suatu wilayah tertentu. Dalam permasalahan lintasan terpendek sendiri, ada beberapa algoritma yang dapat digunakan seperti algoritma Floyd-Warshall. Karena hal ini, kami berencana menentukan lintasan terpendek yang dapat dilalui dari fakultas ke fakultas lainnya di Unimed dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Nah, alasan kami merencanakan ini sendiri karena untuk mengetahui lintasan terpendek yang dapat dilalui ketika seseorang ingin pergi ke fakultas lain. Nah, dari kerangka ide kami, dengan beberapa referensi yang didapatkan, kami berencana menentukan lintasan terpendek agar lebih mudah dipahami agar lebih mudah untuk dibaca dan dicerna, sehingga kita tahu tujuan dari fakultas ke fakultas lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Amelia. Layar dan waktu saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mini riset yang kami lakukan selama masa penelitian. Nah, permasalahan yang kami dapatkan yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Universitas Negeri Medan terletak di Gerbang 2 Universitas Negeri Medan. Lokasi yang strategis ini dan perluasan fasilitas universitas membuat mobilitas antar fakultas menjadi aspek penting dalam kehidupan kampus. Mengingat luasnya area kampus penting untuk menentukan rute terpendek dan tercepat yang paling efisien dari FMIPA ke fakultas lainnya dalam rangka menghemat waktu dan juga sumber daya. Untuk menjawab kebutuhan di atas, penelitian kami ambil untuk pemilihan jalur terpendek dari FMIPA ke fakultas lain di Universitas Negeri Medan menggunakan algoritma Floyd-Warshall untuk mendapatkan rute terpendek untuk menghemat waktu dan juga sumber daya yang ada. Data dan algoritma yang kami pakai yaitu
Penelitian ini menggunakan data berupa titik dengan titik lain atau antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan fakultas lainnya. Data yang dimasukkan berupa jarak dalam satuan meter, dan penelitian ini juga menggunakan bantuan dari Google Maps yang berfungsi untuk mendapatkan titik koordinat setiap fakultas. Setelah mendapatkan titik koordinat, kemudian diaplikasikanlah kepada prosedur atau algoritma Voigt-Warshol. Nah, bagaimana sih tahapan penelitian yang kami lakukan? Yang pertama itu membuat matriks jarak D yang diinisialisasikan dengan jarak langsung antara pasangan simpul. Jika tidak ada jalur langsung antara simpul I dan J, maka jarak diinisialisasi dengan tak terhingga. Jika I sama dengan J, maka DIJ sama dengan 0. Yang kedua, algoritma melakukan 3 perulangan bersarang dengan indeks K, I, dan J. Pada setiap langkah, algoritma memperbarui matriks jarak dengan mempertimbangkan apakah menambah simpul K sebagai simpul perantara antara I dan J menghasilkan jalur yang lebih pendek. Yang terakhir, algoritma berhenti setelah semua pasangan I, J telah diproses untuk semua simpul perantara K. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan 3 looping bersarang untuk semua nilai K, I, dan J, di mana masing-masing berjalan dari 1 hingga N, di mana N adalah jumlah simpul dalam graf tersebut. Untuk melihat hasil dari penelitian kami akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maka dari itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia yang telah menjelaskan permasalahan hingga tahap penelitian. Nah, untuk selanjutnya hasil dan pembahasan bagian peta akan dijelasi oleh Saudari Jarah. Kepada Saudari Jarah, waktu dan layar saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas pertama mengenai peta dan pemodelan graf yang akan dilakukan. Pertama, tentunya kita harus mendapatkan peta agar dapat menentukan titik-titik dari setiap fakultas yang akan dihitung jaraknya. Pertama, kami akan mengambil data tersebut dari map online yang pertama, kami akan mengambil data peta online dari Google Maps, di mana penandaan pada masing-masing fakultas sudah diambil secara spesifik oleh tanda yang sudah tertera dari sananya dari Google Maps. Setelah melakukan penandaan, di mana pada layar sudah terdapat beberapa titik-titik biru dengan titik putih, di mana masing-masing titik atau vertexnya adalah gedung dari setiap fakultas. Setelah mendapatkan titik, di mana kami mengambil 7 titik, yaitu gedung-gedung fakultas, kami langsung meletakkannya ke dalam tabel vertex. Nah, setelah mendapatkan tabel vertex, kami menyusun dan mengurutkan masing-masing fakultas dari vertex pertama, yaitu Fakultas Ilmu Sosial, lalu vertex kedua, yaitu Fakultas Bahasa dan Seni, lalu vertex 3, yaitu Fakultas Ilmu Keolahragaan, vertex 4, yaitu Fakultas Ekonomi, vertex 5 adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, vertex 6 adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, lalu vertex 7 adalah Fakultas Teknik. Nah, setelah mendapatkan masing-masing titik, dilakukanlah langkah selanjutnya, yaitu pemodelan graf, di mana dalam pemodelan ini kami menggunakan edge ataupun simpul ataupun sisi sebagai jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan beroda 4, yang berarti kami tidak menggambarkan secara gamblang setiap jalan yang dilalui, namun dengan perumpamaan bahwa setiap garis yang menghubungkan setiap vertex adalah jalan tersingkat yang diambil yang dapat dilalui secara langsung dari fakultas satu ke fakultas selanjutnya. Tolong slide selanjutnya. Nah, di gambar pertama, kami menyajikan hasil pemodelan di mana bobot yang digunakan adalah bobot asli, walaupun gambarnya sedikit tidak jelas. Bobot asli yang dimaksud adalah data asli tanpa diubah-ubah dari map yang diperoleh. Nah, tentu saja data ukuran ataupun bobot dari jarak antar vertex ini
mungkin berbeda ya dengan yang ada di dunia nyata karena kita tidak tahu pasti skala ukurnya bagaimana. Nah, untuk mempermudah proses pengerjaan nantinya, desimal dalam bobot kemudian diabaikan sehingga diperolehlah graf yang ditampilkan di gambar sebelahnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa masing-masing titik dihubungkan oleh masing-masing sisi, di mana jika suatu titik yang satu dengan titik lainnya tidak memiliki sisi langsung, berarti jalan dari fakultas tersebut ke fakultas yang dituju itu tidak dapat dilalui secara langsung, ataupun jarak yang dilalui itu tidak lebih dekat daripada melalui fakultas lainnya. Nah, dari sini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jara yang telah menjelaskan peta dan pemodelan graf dalam penelitian kami. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan. Nah, untuk selanjutnya, perhitungan menggunakan algoritma Pruitt-Warshall akan dijelaskan kepada Saudari Angel. Kepada Saudari Angel, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan menggunakan algoritma Pruitt-Warshall. Di sini setelah kita membuat model grafnya, maka selanjutnya kita akan membuat matriks hubung grafnya, yaitu X pangkat K, yang dimana K ini kita bisa mulai dari 0. Dari pemodelan graf sebelumnya yang dijelaskan oleh Zara, di situ kita dapat bahwa K-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini graf hubung K-nya itu fungsinya adalah untuk menentukan berapa banyak matriks yang kita buat sekalian untuk dimasukkan ke dalam rumus nantinya. Nilainya dari 0 sampai banyaknya simpul. Contohnya kita punya simpulnya ada 7, maka 0 sampai 7. Begitu selanjutnya untuk I dan J. I dan J di sini adalah sejumlah banyaknya simpul. Di sini kita punya simpulnya 1 sampai 7. Selanjutnya. Baik, untuk teknik analisis datanya, pertama-tama kita menggunakan K sama dengan 0. Dan setelah K sama dengan 0, kemudian kita melakukan untuk K sama dengan 1 hingga N, lalu kita lakukan untuk I-nya sama dengan 1. Jika WIJ atau matriks IJ, misalnya matriks 1, 2, lebih besar daripada matriks WIK ditambah WKJ, maka kita akan tukar WIJ dengan WIK ditambah WKJ, dan kita ganti ZIJ dengan JIK. Untuk mempermudah untuk memahaminya, langsung saja kita masuk ke permasalahan kita sebelumnya, yaitu menggunakan pemodelan graf. Selanjutnya. Di sini pertama-tama kita mencari terlebih dahulu matriks hubung graf K-nya sama dengan 0, sesuai dengan teknik analisis data sebelumnya, yaitu X sama dengan 0. Di sini kita tulis dulu sesuai dengan gambar pemodelan grafnya, hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Seperti kita lihat di sini, vertex 1 dengan vertex 1, yaitu dengan dirinya sendiri, itu adalah 0. Sedangkan vertex 1 dengan vertex 2, di sini 151. Dan vertex 1 dan vertex 2 265, sedangkan vertex 1 dan vertex 3 di sini kita buat infinity. Mengapa? Karena di sini tidak ada sisi yang menghubungkan vertex 1 dengan vertex 3. Begitu seterusnya hingga vertex 7. Baik, selanjutnya. Setelah kita membuat matriks hubung graf K, selanjutnya hubung graf K sama dengan 0, selanjutnya kita buat matriks hubung graf K sama dengan satunya. Di sini kita menghitung sesuai dengan rumus yang sebelumnya, yaitu dengan kita membuat rumus X pangkat 0. Di sini kita dapat tabel barunya. Di sini belum ada yang berubah dari yang dihitung dari pemodelan graf permasalahan yang kami angkat. Di sini belum ada untuk K sama dengan 1, belum ada perubahannya. Di sini selanjutnya. Lalu di graf K sama dengan 2, di sini baru ada beberapa perubahan. Di sini itu 671 di vertex 1 dengan vertex 3. Ini didapatkan dari X1 1,3 atau vertex 1 dengan vertex 3
itu infinity lebih besar daripada vertex 1 dengan 2 ditambah vertex 2 dengan 3. Berarti infinity-nya lebih besar daripada 265 vertex 1, 2 ditambah 406 vertex 2 dan 3. 265 ditambah 406 itu 671. Makanya kita pilih daripada tadi kan sebelumnya infinity, kita pilih 671. Mengapa? Karena di sini kita mencari lintasan terpendek. Tentu saja kita ambil 671. Begitu seterusnya. Selain 671 antara vertex 1 dengan 3 atau 3 dengan 1, di sini yang berubah adalah vertex 3 dengan 7 dan 7 dengan 3. Di vertex ini kita bisa lihat kalau vertex 3 dengan 7 sesuai dengan di kolomnya itu kolom sebelumnya itu tak hingga. Dan kita hubungkan dengan vertex 3 dengan 2 ditambah vertex 2 dan 7. Vertex 3 dengan 2 itu adalah 406 ditambah 151 yang jumlahnya adalah 557. Di sini kita pilih 557 sesuai dengan alasan tadi yaitu lebih besar. Kita mencari lintasan terpendek di sini. Begitu seterusnya untuk matriks hubung graf K sama dengan 3, 4, 5, 6, dan 7. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Angel yang telah menjelaskan perhitungan menggunakan algoritma Pruitt-Warshall. Nah, selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Next, boy. Nah, untuk bagian kesimpulan akan dijelaskan kepada Saudara Dano. Kepada Saudara Dano, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui cara perhitungan algoritma dari Pruitt-Warshall ini kan. Dan diperoleh bahwa dari perhitungan tersebut kita menentukan jarak antara fakultas satu dengan fakultas lain yang ada di Universitas Negeri Medan. Dan dari ketujuh fakultas itu kita menentukan dulu nih titik awal atau titik acuannya itu yaitu fakultas satunya tadi. Kemudian kita menentukan dari fakultas satu itu ke fakultas lainnya. Kita tentukan dulu jarak untuk setiap titiknya tadi, untuk setiap fakultas ke fakultas lain. Lalu diperolehlah lintasan terpendek di antara fakultas-fakultas tersebut. Jadi di antara ketujuh fakultas tersebut, maka terdapat 7 lintasan terpendek untuk setiap fakultasnya. Dan untuk lintasan terpendeknya itu diperoleh dari setiap fakultas yang ada di Universitas Negeri Medan, yaitu sebagai berikut. V1 yang mewakili Fakultas Ilmu Sosial itu diperoleh lintasan terpendeknya itu yaitu ke V7, yaitu Fakultas Teknik sejauh 180 meter. Yang kedua, dari V2 yaitu mewakili Fakultas Bahasa dan Seni itu diperoleh lintasan terpendeknya itu ke Fakultas Teknik atau V7 sejauh 151 meter. Yang ketiga, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan atau V3 diperoleh lintasan terpendeknya itu ke V6 atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sejauh 316 meter. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, Fakultas Ekonomi diperoleh lintasan terpendeknya yaitu ke Fakultas Ilmu Pendidikan atau V5 sejauh 163 meter. Dan dari V5, Fakultas Ilmu Pendidikan diperoleh lintasan terpendeknya yaitu ke Fakultas Ekonomi atau V4 sejauh 163 meter. Dan untuk V6, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam diperoleh lintasan terpendeknya yaitu ke V3, Fakultas Ilmu Keolahragaan sejauh 316 meter. Lalu V7 yaitu Fakultas Teknik diperoleh lintasan terpendeknya ke Fakultas Bahasa dan Seni atau V2 yaitu sejauh 151 meter. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat diterima bahwa hasil dari penerapan algoritma Pruitt-Warshall ini memberikan solusi yang optimal bagi mahasiswa maupun staf dan dalam hal jarak navigasi kampus, sehingga kegiatan sehari-hari dapat berlangsung dengan lebih efisien dan efektif.
Dalam konteks penelitian ini, algoritma Flight-Warshall yang digunakan untuk menentukan jalur atau lintasan terpendek dari fakultas ke fakultas lain yang ada di Universitas Negeri Medan. Dan dari hasil perhitungan algoritma Flight-Warshall ini, jalur atau lintasan terpendek dari fakultas ke setiap fakultas lain yang ada di Universitas Negeri Medan dapat ditentukan, serta total jarak dari perhitungan algoritma Flight-Warshall dapat dihitung. Hasil implementasi dari algoritma Flight-Warshall ini dapat disajikan dalam bentuk tabel penentuan jalur terpendek yang diperoleh dari hasil pembahasan yang dibacakan oleh Saudari Angel tadi. Lalu, dengan bantuan Google Maps serta total jarak yang diperoleh setiap fakultas dari algoritma Flight-Warshall ini. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan diselingi dari kesimpulan ini juga ada saran yang dari kami sebagai peneliti yang dapat kami sampaikan, yaitu dengan demikian penerapan algoritma Flight-Warshall ini dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan kampus serta berkontribusi pada pengembangan aplikasi algoritma Flight-Warshall dalam menentukan lintasan terpendek dalam konteks nyata, menggabungkan teori matematika dan teori graf dengan kebutuhan sehari-hari yang ada di lingkungan kampus. Dalam kasus penelitian yang kami lakukan ini, ditemukan juga solusi dari permasalahannya, yaitu jarak antara fakultas satu dengan fakultas lain yang ada di Universitas Negeri Medan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Oke, mungkin cukup segitu saja yang dapat kami sampaikan mengenai proyek kami. Nah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video kami. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.